Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari nilai dan moral yang berkaitan pada kompetensi dasar siswa itu. Yang pertama yaitu nilai. Apa itu nilai? Pengertian nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan Pancasila sebagai dalam permukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 dinyatakan sebagai nilai dasar dan penjabaran sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya belum operasional. Artinya, kita belum dapat menjabarkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menunjukkan adanya undang-undang sebagai pelaksanaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memerlukan penjabaran yang lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan nilai instrumental. Nilai instrumental itu harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih menyukai persaingan karena dalam persaingan akan muncul pembaruan. Sementara pada masyarakat tradisional lebih cenderung menghindari persaingan karena dalam persaingan akan mengganggu keharmonisan dan tradisi yang turun-temurun. B. Ciri nilai sosial. Nilai sosial merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat. Disebarkan di antara warga masyarakat, bukan bahwa Anda. Terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan nasional manusia. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial. Memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. Cenderung berkaitan satu sama lain. Norma sosial. Apa pengertian norma sosial? Norma sosial adalah patokan perilaku dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial.
Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau satu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan nasional, aturan sosial yang telah terbentuk. Tingkatan norma sosial. Norma sosial berdasarkan tingkatannya. Norma di dalam masyarakat dibedakan menjadi 4 yaitu ini saya sebutkan buat saja. Cara usaha G. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Contoh, cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara seperti hewan. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara dasar dan mempunyai tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Konsep dasar-dasar yang terdapat dalam materi PKN SD. PKN SD terdiri dari 24 standar kompetensi yang dijabarkan dalam 53 kompetensi dasar. Pada pembelajaran PKN SD, kompetensi dasar yang disusun memuat tentang sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran PKN yang berkaitan dengan nilai dan moral. Di antaranya adalah sebagai berikut. Saya beri satu contoh, kelas 5 SD. 1. Kompetensi dasar. A. Mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Menjelaskan pentingnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. E. Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam negara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Kompetensi dasar. A. Penjelasan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. B. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, pelanggaran rokok. 3. Kompetensi dasar. A. Mendeskripsikan penting pengertian organisasi. B. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. C. Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah, mengenal kegiatan musyawarah. 4. Kompetensi dasar. Mengenal keputusan bersama, mematuhi keputusan bersama. Sampai akhir di sini pelajaran kita hari ini. Kita lanjut pelajaran yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.